Daniel pasal 6 ayat 3 sampai 14. Sekali lagi, kalau saudara sudah dapat katakan luar biasa. Luar biasa. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan menghadap Daniel, mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang-orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doa. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudara. Puji Tuhan, malam ini saya ingin berkhotbah dengan judul komitmen terbaik adalah hidup dalam pujian penyembahan. Komitmen terbaik adalah hidup di dalam pujian penyembahan. Kita harus sadar bahwa tidak ada tempat yang paling aman di muka bumi ini selain berada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita percaya sebagai orang Kristen, apapun gereja kita tahu bahwa hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan ketenangan. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang baik. Di dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Amin. Hanya ada satu tempat di mana kita bisa aman di tengah-tengah dunia ini.
kita sebagai orang Kristen harus sadar bahwa dunia ya yang kita hidup sekarang ini sedang ada dalam satu atau apa yang disebut dengan sedang menuju kepada akhir zaman. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara memperhatikan berita ya beberapa waktu yang lalu, secara khusus di akhir tahun yang lalu 2022, dengan jelas Presiden kita Pak Jokowi mengatakan bahwa 2023 itu akan terjadi gelap, bukan mati lampu karena PLN kasih mati lampu, bukan. Tapi sedang berbicara tentang situasi dunia di depan kita yang tidak pasti. Diperkirakan akan terjadi inflasi yang luar biasa. Kita bersyukur ya, kita sudah mengakhiri bulan Maret, Indonesia masih stabil. Saya percaya ini karena Tuhan. Amin. Ya, Sri Mulyani juga berkata bahwa akan terjadi kegelapan, di mana di beberapa negara di dunia, Bapak Ibu saudara-saudara, akan terjadi kelaparan yang luar biasa. Saya tahu Halmahera tidak mungkin kelaparan karena ada banyak kasbi, ada banyak, apalagi orang Pasar Lulus ini ada banyak batatas ya. Ya, Tulisau ya, Arujaya ya. Iya. Saya percaya daerah ini adalah daerah yang subur. Ya, saya sudah pernah beberapa kali ke tempat ini. Tetapi mari kita akan belajar bahwa dalam hidup kita ya, seperti Daniel sadar bahwa tempat yang paling aman itu hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Bukan berarti kita harus ada di gereja senantiasa, tidak Bapak Ibu saudara. Tapi ini sedang berbicara tentang satu kehidupan yang terus ada di dalam kesukaan, pujian, ya, dalam persekutuan dengan Tuhan dimanapun kita berada. Ya, itu sebabnya Paulus berkata bahwa kita harus berdoa senantiasa. Kenapa? Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, apapun terjadi dalam hidup ini kita tidak perlu takut. Amin. Ada banyak janji Tuhan bagi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita. Bahkan Yesus berjanji untuk menyertai kita. Tapi kita harus sadar bahwa penyertaan Tuhan itu hanya bisa terjadi kalau kita dekat dengan Tuhan. Amin. Artinya dimanapun kita berada, ibu-ibu rumah tangga di rumahmu, waktu engkau sedang bekerja, memasak, menyiapkan makanan buat keluarga, engkau dapat menikmati kasih Tuhan, dapat memuji Tuhan. Ya, engkau di kebun bapak-bapak, engkau dapat memuji Tuhan. Ya, karena saya percaya kehadiran Allah itu sangat penting. Amin. Waktu saya menulis khotbah ini, saya ingat beberapa waktu yang lalu, 1 minggu yang lalu, ya, saya dengan teman-teman pergi dari Manado ke Buntalo. Sekarang saya tinggal di Manado. Dan di sana saudara kami pendeta-pendeta sama-sama ya mulai cerita-cerita lucu. Mereka cerita satu cerita lucu yang bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Ya, dikatakan bahwa anak dari Pak Ketua Umum Kalvari, Pak Sadrak, ya, katanya mereka satu sore sedang bermain dan mereka mulai menyanyi tentang bilurnya sungguh heran. Jadi mereka mulai menyanyi bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Tapi semua orang kaget karena anak-anak ini sedang menyanyi dan mereka lanjut, asal percaya saja rumah sakit hilanglah. Kan asal percaya saya semua penyakit hilang. Ini bukan penyakit saja yang hilang, rumah sakit juga hilang. Ya. Artinya kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Amin. Nah, saya tidak mengatakan orang percaya tidak sakit, tapi saya percaya kalau saudara dekat dengan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna. Amin. Karena Tuhan menjamin itu. Perhatikan Daniel ini, dia ada di pembuangan di Babelonia. Mereka adalah tawanan, ya.
Orang yang ditawan pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu tidak ada masa depan, tidak ada harapan, karena mereka adalah budak. Mereka akan diperberat, mereka akan ditempatkan di semacam satu kampung begitu, atau satu wilayah, dan mereka akan dipaksa untuk membayar pajak yang besar kepada kaisar atau raja pada zaman itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu Daniel ada di sana, harusnya dia tidak punya masa depan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Karena Tuhan yang disembah oleh Daniel, Tuhan yang disembah oleh kita adalah Tuhan yang berkuasa. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatikan. Kenapa tadi sudah kita baca? Kenapa dibuat peraturan, ya, para pejabat yang iri hati dengan Daniel? Kenapa bikin peraturan hanya boleh meminta kepada raja atau dewa, atau hanya boleh minta kepada raja, tidak boleh minta kepada dewa atau orang lain? Ya, kenapa? Karena raja pada waktu itu adalah dianggap dewa, ya, dianggap seperti Tuhan. Ya. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Daniel tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Untuk tetap memuji Tuhan, untuk tetap menyembah Tuhan. Ya. Karena saya percaya apa yang kita Mazmur bilang, bahwa Allah bertakhta di atas pujian kita. Amin. Artinya bukan Allah sekedar bertakhta, tapi Allah akan memperhatikan kita. Ya, saya suka ini. Dalam beberapa khotbah saya suka ulang-ulang. Bapak Ibu sudah tahu bahwa firman Tuhan berkata bahwa Allah bertakhta di atas pujian kita. Artinya waktu kita menyanyi, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Waktu kita nyanyikan itu, Allah bertakhta, Allah duduk di atas pujian kita. Nah, kalau kita bersungut-sungut, kita mengeluh, siapa yang bertakhta? Yang bertakhta adalah setan. Ya, saudara, istri-istri yang mengeluh kepada suami, saudara sedang membuat setan bertakhta. Ya, bapak-bapak yang mengeluh kepada istri, kepada anak-anak, kita sedang menempatkan setan. Setan akan terus nggak ada mengeluh terus. Ya. Ya. Tapi waktu kita memuji Tuhan, Tuhan bertakhta. Waktu dia bertakhta dan dia melihat kebutuhan kita, dia pasti menolong kita. Amin. Perhatikan Yesus. Yesus datang menjadi manusia. Dia ingin menunjukkan bagaimana sifat Allah yang benar. Alkitab mengatakan dia bertemu dengan orang buta, dia celikan orang buta. Dia bertemu dengan orang kusta, dia sembuhkan orang kusta. Dia bertemu dengan orang mati, dia bangkitkan. Dia bertemu dengan mereka yang kelaparan, dia mengubah 5 roti menjadi 2 ekor, ya, 5 roti dan 2 ikan. Dia mengubahnya, melakukan mujizat sehingga mereka makan sampai kenyang. Sisanya 12 bakul. Amin. Kenapa? Karena dia berkuasa. Waktu kita memuji dia, dia akan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Nah, mari kita akan belajar dari bagian ini. Ada 2 hal yang kita bisa belajar. Komitmen terbaik adalah hidup dalam pujian penyembahan, karena Allah akan melindungi kita dari kesalahan yang menghancurkan. Kita tadi sudah baca, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa orang-orang yang iri hati dengan Daniel itu mereka berusaha untuk menghancurkan Daniel. Mereka berusaha untuk mencari kesalahan Daniel. Mereka berusaha untuk mencari sesuatu yang menjadi kesalahan Daniel, yang itu akan membuat mereka bisa menyerang Daniel. Ya, mereka bisa serang Daniel di depan raja. Tapi Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa mereka tidak menemukan satu kesalahan pun selain kesalahannya dalam hal ibadah. Ini kesalahan dalam ibadah, ini bukan pemalas ibadah, ya.
Tapi Daniel adalah orang yang setia untuk beribadah. Amin. Ada banyak orang Kristen mau bahagia, berhasil, tapi malas gereja, ya, malas ibadah, ya, malah seperti burung tahun-tahun, ya, burung tahun, ya, nanti sudah Natal dulu baru masuk gereja, nanti Pasca dulu baru pakai baju hitam dari atas sampai di bawah, ya, bikin Tuhan kagum. Tidak. Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang setia di dalam beribadah seperti Daniel. Ya. Saudara, kerajaan Media Persia pada zaman itu adalah kerajaan adidaya. Ya, seperti sekarang orang menyebut Amerika sebagai negara adidaya. Jadi negara atau kerajaannya itu besar sekali. Ya, bahkan itu menguasai dunia pada waktu itu, Media Persia. Dan Daniel adalah orang kedua. Ya. Ini Daniel bukan orang sembarangan, dia orang kedua, orang penting. Bahkan tadi kita baca di dalam ayat itu, raja sedang berencana untuk mengangkat Daniel menjadi pemimpin dari semua pejabat. Ya. Tapi kita baca tadi dengan jelas, Alkitab mengatakan bahwa Daniel 3 kali sehari berlutut dan berdoa sambil memuji Allah. Wow, 3 kali sehari. Saya seringkali ikut karena saya juga termasuk orang kota bilang YouTuber, ya. Saya ada channel YouTube, ya. Saya upload video, bahkan saya merespon dengan, kalau ada video yang menyerang kekristenan, saya respon terhadap mereka. Karena memang perlu, saudara, ya. Karena menang dalam tanda kutip itu, menangnya sesuatu itu tergantung media sekarang, ya. Bahkan orang berani berkata bahwa dalam semua masalah di Indonesia ini, media menjadi tolak ukur. Kalau saudara menang di media, saudara akan menang. Nah, orang Kristen juga jangan jadi, oh biar sudah mereka mau bilang apa terserah. Saudara salah. Karena Paulus dengan jelas berkata bahwa kita harus mempertahankan iman kita. Ya. Nah, saya merespon dan saya melihat saudara-saudara kita dari Muslim suka berkata, orang Kristen itu enak. Orang sembahyang cuma 1 minggu 1 kali. Ya. Orang ini harus 5 kali sehari. Memang enak. Ya. Mereka tidak tahu bahwa kekristenan justru Paulus mengajar kita untuk berdoa senantiasa. Ya, kita memuji Tuhan dimanapun kita berada. Kita memuji Tuhan, bukan karena Tuhan tidak ada di satu tempat tertentu. Tuhan ada di mana-mana. Dan Tuhan mau supaya kita memuji Dia. Nah, Daniel adalah seorang pejabat yang cukup tinggi kedudukannya. Alkitab mengatakan 3 kali sehari dia berlutut, dia berdoa, dia memuji Tuhan. Ya. Nah, saudara apa? Ya, sampai tidak ada waktu dan Tuhan. Memuji Tuhan juga pemalas. Ya, sudah jarang datang gereja, memuji lagi pemalas. Ya, saudara apa? RT juga bukan mungkin. Kau bikin diri sibuk sampai, ya. Padahal Tuhan mau. Ya, kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang penting. Ya, kenapa Daniel begitu luar biasa? Ya, seorang budak yang tidak punya harapan, tapi dapat dipromosikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia setia beribadah. Ya, kita harus sadar, saudara-saudara, sebagai orang Kristen, bahwa kelemahan kita itu bisa menghancurkan kita. Itu sebabnya Yesus di Taman Getsemani, Yesus berkata bahwa berdoalah dan berjagalah 1 jam. Betul? Roh memang penurut tapi daging lemah. Kita punya roh ini ingin memuji Tuhan senantiasa, tapi itu sampai daging ini. Ya. Daging kita ini lemah.
Sehingga seringkali daging kita yang menghancurkan kita. Seperti Daniel tadi kita baca. Daniel karena setia beribadah, sehingga Tuhan menjaga, melindungi. Saya percaya sebagai manusia ada kekurangan, sudah pasti. Tapi kekurangannya adalah kekurangan yang dapat dikatakan, wah, ya biasalah, itu manusiawi lah. Tapi bukan dosa, bukan kesalahan yang fatal. Itu sebabnya Daniel diproteksi oleh Tuhan, karena dia dekat dengan Tuhan. Dia setia untuk beribadah kepada Tuhan, berkomitmen kepada Tuhan, sehingga orang tidak mendapatkan kesalahan dalam diri. Saya mau katakan yang kedua, tadi saya bilang daging kita lemah. Yang kedua adalah iblis. Saudara tahu bahwa iblis akan berusaha untuk menghancurkan saudara. Perlindungan terbaik di hadapan Tuhan adalah, maaf, dia di dalam dunia ini adalah Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Karena kita manusia yang terbatas. Amin. Kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak keterbatasan. Ya. Kenapa saya melihat ini sesuatu yang luar biasa? Saudara bayangkan kalau saya pernah membaca satu buku yang cukup tebal menceritakan tentang kitab Daniel. Dan di dalam buku itu dia mencari tahu dari sisi sejarah, ya, tentang Daniel. Bagaimana Daniel begitu luar biasa, ya. Kenapa Daniel disebut seorang pemimpin yang luar biasa? Karena bayangkan saudara, dalam sejarah itu negara kerajaan adidaya, kerajaan besar ini, itu dimulai dari Babelonia. Tadi kalau kita perhatikan, ini adalah media Persia. Ternyata itu saudara itu berganti. Babelonia itu dimulai dengan Nebukadnezar. Daniel ada di sana, menjadi orang kedua, ya. Kemudian Belshazzar, kita tahu Daniel juga ada di sana, tapi itu masih Babelonia. Ternyata ada 4 kerajaan yang bergantian: Babelonia, Media, Persia, dan yang terakhir ini, ya, adalah Media Persia. Jadi 4 kerajaan besar berganti. Ini bukan sekedar ganti raja, karena waktu diteliti 8 raja berganti, tapi Daniel tetap menjadi orang kedua. Kenapa? Karena yang tadi itu 3 kali sehari, ya. Ada orang baru jadi kepala desa, belum apa-apa korupsi, akhirnya periode begitu tidak bisa dapat lagi. Kenapa? Karena orang lihat. Kenapa Daniel bisa seperti ini? Tadi kita juga membaca dari ayat 3 tadi. Daniel memiliki roh yang luar biasa, karena dia dekat dengan Tuhan. Saudara, orang dekat dengan Tuhan tidak membuat dia seperti malaikat bercahaya. Sekalipun Musa waktu dekat dengan Tuhan mukanya bercahaya. Tapi saudara tidak tahu, tapi orang bisa melihat, orang bisa merasa, ya. Dan teristimewa Tuhan, ya. Tuhan yang membuat orang itu sama seperti Yusuf, dekat dengan Tuhan, baru keluar 1 hari berjumpa dengan Firaun, ya, baru keluar penjara. Firaun tidak kenal, tapi waktu Yusuf bicara, Alkitab mengatakan bahwa Firaun berkata bahwa karena ada roh dewa, ya, kita tahu itu adalah roh Allah. Amin. Kenapa? Karena Yusuf dekat dengan Tuhan. Yusuf bergaul dengan Tuhan. Jadi bayangkan Daniel, 4 negara berganti, 4 kerajaan berganti, 8 raja berganti, tapi Daniel tetap menjadi orang kedua. Saudara, seringkali kita ingin Tuhan angkat, Tuhan promosi, tapi kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, kita tidak setia dengan Tuhan. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kalau saudara sungguh-sungguh tidak pernah ada masalah. Kenyataannya kan Daniel juga mendapatkan masalah. Dia dibuang ke gua singa. Tetapi kita tahu bahwa apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Daniel kemudian keluar sebagai pemenang. Ya. Saya suka cerita ini karena ini kejadian nyata. Ada seorang anak Tuhan yang stres dengan banyak hal, bisnisnya sulit. Dia di Amerika. Dia banyak masalah.
dalam hidup dalam rumah tangga. Kemudian dia pergi ke Eropa dan dia jalan ke museum. Di situ dia masuk dan dia lihat lukisan. Waktu dia sampai kepada satu lukisan, dia kaget sekali karena di situ dilukiskan tentang Daniel di gua singa. Dan dalam lukisan itu, ya, dia lihat Daniel bukan saja sedang duduk ketakutan di sudut gua, tapi Daniel tidur di atas singa-singa. Jadi waktu Daniel masuk, dibuang ke dalam gua, dia jatuh dengan kuasa dan wibawanya, karena kuasa Tuhan ada dalam hidup. Saya berani mengatakan Daniel suruh singa-singa itu, ayo berjejer kalian, tidur berjejer, saya mau tidur di atas. Waktu dia lihat itu, dia menangis. Dia bilang apa? Saya ini orang Kristen, saya anak Tuhan, tapi seringkali saya stres. Kenapa? Karena masalah di atas saya. Saya harus seperti Daniel, masalah di bawah saya, tantangan di bawah saya. Saya yang harus tidur di atas masalah. Tetapi saya percaya itu hanya bisa terjadi kalau kita dekat dengan Tuhan. Kita hidup dalam pujian penyembahan dengan Tuhan. Maka saya dan saudara akan menikmati kehidupan ini. Amin. Segala sesuatu bisa berubah. Daniel tidak takut apapun. Bayangkan, raja yang membuat peraturan, dan peraturan itu seperti peraturan dewa, peraturan Tuhan yang tidak bisa dilanggar. Daniel berani untuk menghadapi. Dan dampaknya itu bukan sekedar dia dipecat, bukan sekedar dia turun jabatan. Dampaknya adalah hukuman mati, di mana mereka dibuang ke gua singa. Aturannya sudah jelas, tapi Daniel tidak takut. Kenapa? Karena kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau ada di dalam hadirat Tuhan, engkau hidup dalam pujian kepada Tuhan, terus memuji Tuhan di apapun situasi hidupmu, engkau tidak perlu takut. Amin. Saya menulis sesuatu ungkapan di sini. Seringkali kita berkomitmen, kita tidak berkomitmen untuk Tuhan, kita komitmen untuk hidup. Seringkali kita komitmen kerja keras, bangun jam 4 pagi, tidak pernah berhenti kerja sampai jam 12 malam supaya kita kaya. Dan kita tidak pernah setia dengan Tuhan, tidak pernah setia ibadah, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita tidak sadar bahwa waktu kita lakukan itu tanpa Tuhan, kita sedang membuka celah, membuka lubang. Sehingga apa yang terjadi? Kemudian kita diserang oleh penyakit. Waktu penyakit menyerang kesehatan kita hancur. Akhirnya harus berobat. Semua yang kita kumpulkan habis. Ada banyak kejadian begini. Orang-orang yang kaya tidak peduli dengan Tuhan, mereka hidupnya hancur. Ya. Artinya jangan tunggu ada masalah dulu baru cari Tuhan. Amin. Saya berharap rukun Sion ini bukan saja, ya, nanti di rukun Sion baru memuji Tuhan. Memuji Tuhan senantiasa. Dan saya percaya bukan saja rukun Sion diberkati, saudara juga diberkati. Saudara juga dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Saudara dipromosikan oleh Tuhan. Ada satu ayat yang saya tulis di sini, Lukas 10 ayat 42. Lukas 10 ayat 42 ini perkataan Yesus. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ini adalah Yesus menceritakan tentang Maria dan Marta. Marta sibuk. Nah, kalau kita lihat Marta juga sibuk untuk Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang ini. Dan kalau saya simpulkan secara sederhana ayat ini, Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu yang perlu. Yang paling kita perlukan di tengah dunia adalah dekat dengan Tuhan. Mungkin sudah pikir Pak Pendeta, saya lebih perlu uang. Uang bisa habis. Saya lebih perlu rumah besar. Rumah besar bisa terbakar. Ya, COVID itu menunjukkan, mungkin saudara di daerah tidak terasa, ada banyak orang di kota besar bangkrut waktu COVID datang. Hanya virus kecil yang kita semua tidak bisa lihat. Hanya harus dengan alat baru kita bisa lihat virus itu. Tapi semua hancur. Yesus berkata hanya satu yang perlu, yaitu duduk di kakinya. Yesus juga berkata, Maria memilih bagian yang terbaik. Yang terbaik dalam hidup ini bukan kekayaan.
Yang terbaik dalam hidup ini bukan jabatan. Itu sebabnya Daniel tidak peduli. Dia mau dipecatkan apa, tidak peduli. Yang terbaik dalam hidup ini adalah Tuhan. Karena Daniel tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang tidak akan diambil dari kita? Yang setan juga tidak bisa ambil. Yaitu persekutuan dengan Tuhan. Hidup dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Setan tidak bisa ganggu. Saudara punya kekayaan, setan bisa ganggu. Saudara punya kesehatan, setan bisa ganggu. Saudara punya rumah tangga, setan bisa ganggu. Semua setan bisa ganggu. Yang tidak bisa setan ganggu adalah waktu kita berlutut. Ada ungkapan yang baik mengatakan, kenapa setan tidak bisa ganggu kita? Karena waktu kita berlutut dan berdoa, kita sedang berhubungan dengan Allah yang maha kuasa. Dan setan tidak bisa menyentuh kita. Kenapa? Karena perlindungan Tuhan sempurna bagi saya dan saudara. Yang kedua, komitmen terbaik adalah hidup dalam pujian penyembahan. Karena kita semua berutang promosi. Dan akan dipromosikan lagi. Nah ini penting. Kenapa kita harus hidup dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, saudara? Ya, karena Daniel kita perhatikan di sini, Daniel ingat siapa dirinya. Ya. Daniel tahu siapa dirinya. Dia tahu dia adalah budak. Dia hanya budak. Dia tidak punya masa depan. Dia tidak punya harapan. Dia tidak punya kesempatan untuk menjadi raja atau menjadi pejabat. Tapi karena Tuhan, dia diangkat untuk menjadi pejabat. Ya. Karena Tuhan, dari seorang budak yang tidak punya pengharapan, menjadi orang yang diangkat oleh Tuhan. Saya ada satu khotbah di dalam channel saya di YouTube saya. Kita semua berutang penyembahan kepada Tuhan. Berutang pujian kepada Tuhan. Kita semua berutang. Kita semua berutang, betul? Apa yang menjadi utang kita? Utang kita banyak, saudara. Jangan dulu bicara dulu soal Yesus mati bagi kita. Mulai dari dulu kita tidak punya apa-apa. Dulu kita tidak punya rumah. Ya. Tapi dengan kita cinta Tuhan, kita takut akan Tuhan, Tuhan berkati kita punya rumah. Kita punya rumah yang baik, kita punya rumah yang bagus. Ya. Nah, saya bicara ini saya alami, saudara. Ya. Saya punya rumah di Manado. Saya tahu itu Tuhan. Ada banyak pendeta tidak punya rumah. Apalagi di Manado. Saya tahu itu anugerah. Itu sebabnya saya mengambil keputusan tiap hari. Tuhan terima kasih. Jangan bicara terlalu jauh dulu. Rumah. Ya. Maret yang lalu tanggal 11 saya berusia 55 tahun. Saya puji Tuhan, saya masih sehat sampai sekarang. Semua masih saya makan. Semua yang berkaki masih saya makan, kecuali kaki meja. Saya masih makan, saudara. Memang tidak boleh tiap hari juga cari masalah, itu mencobai diri sendiri. Kalau sudah tahu asam urat, dia jaga. Ya, jangan asam urat. Pada yang kacang bagi kacang satu belanga. Itu namanya mencobai Tuhan. Tapi sekarang dapat menikmati. Amin. Ya, Bapak Dewan luar biasa. Beberapa waktu yang lalu gula naik. Dengan mujizat Tuhan kembali menjadi normal. Tapi juga mesti jaga. Cieni mesti terus pasang mata. Mata menyala. Karena gitu, saudara. Istri bukan saja penolong ya, membantu atau penolong, tapi juga mesti penolong untuk pasang mata. Ya. Nah, saya juga punya istri. Kalau dia hadir, saudara-saudara, dia selalu jadi penolong kalau saya khotbah. Kalau saya sudah khotbah agak lama, dia mulai tunjuk jam. Ya. Tapi saya puji Tuhan malam ini dia tidak ada.
Jadi saudara tidak boleh tunjuk jam kalau saudara bukan istri saya, ya. Apalagi laki-laki, ya. Jangan tunjuk jam, saudara bukan pasangan saya. Nah, jangan dalam. Tapi saya ingin saudara sadar, kita semua ini utang dengan Tuhan. Amin. Coba tepuk tanganmu di sebelah, bilang ada utang dengan Tuhan, banyak utang dengan Tuhan. Supaya dia tahu. Karena biasanya kita sudah diberkati, sudah lupa diri, ya. Kita selalu anggap karena kita. Ya, karena Tuhan. Engkau punya rumah bagus, engkau sehat, itu anugerah Tuhan. Ya, saya aktif juga di Facebook. Ini baru di Jailolo saja, hampir, ya bukan hampir, memang dalam beberapa hari ini tiap hari orang posting orang mati di Jailolo. Ya. Dan masih muda, 30-an. Ya. Ya. Artinya kalau saudara 40, 50, 60 masih sehat, itu Tuhan berikan anugerah. Terus mau balasnya apa? Kasih kolekte. Kasih kolekte tadi di jalan singgah di kios kontukan juga. Ya tak? Dia bilang kasih kolekte terbaik, kamu kosong. Apa? Kita bersyukur sebagai orang Kristen di perjanjian baru karena kita tidak mempersembahkan korban. Betul? Tuhan hanya minta kita memuji Dia. Ya. Belajar untuk, itu ada lagu di Kidung Jemaat, hitung berkat. Ya. Belajar hitung berkat. Saya punya istri yang baik, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Punya anak-anak yang baik, puji Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita ambil waktu untuk berkata tiap hari, Tuhan terima kasih, terima kasih. Engkau punya pekerjaan yang baik, kebun yang baik, tanaman yang baik, puji Tuhan. Waktu engkau pergi ke kebun, lihat kelapamu berbuah banyak, puji Tuhan. Waktu kacangmu bertumbuh subur, puji Tuhan. Terlalu banyak. Karena kita semua berhutang. Ya. Kita berhutang penyembahan. Kita perlu untuk mengambil waktu. Tadi saya bilang kalau Daniel pejabat penting saja 3 kali sehari. Yang luar biasa kalau saudara baca Mazmur 119 ayat 164. Daud berkata 7 kali sehari. Wow, Daud raja loh, kerajaan besar loh. 7 kali. Saya sedikit bingung, bagaimana 7 kali? Terbuka aja, saya sedang berusaha 2 kali sehari, pagi 1 jam, siang malam 1 jam. Itu pun kadang-kadang capek juga. Untuk memuji menyembah Tuhan, hanya memuji menyembah Tuhan, tidak berdoa terlalu banyak. Karena Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. Ya. Tapi Daud 7 kali sehari. Tapi waktu kemarin untuk siapkan seminar di Gua Ria kemarin baru saya temukan. Ternyata kenapa Daud bilang dia 7 kali? Karena ternyata waktu dia bawa kemah suci, bawa pulang kemah suci, dia bawa pulang tabut perjanjian dari rumah Obed Edom. Dia membuat kemah yang disebut dengan kemah Daud. Dia taruh tabut itu, dia bentuk imam pemuji. Dia mengumpulkan imam pemuji ada 288 orang. Kemudian dia bagi dalam 24 jam. Ya, tiap jam ada 1 tim pemuji. Setiap tim itu ada 7 orang, 24 jam setiap hari. Mereka memuji Tuhan. Mereka dibiayai oleh dari kerajaan Daud pada waktu itu. Mereka semua dibiayai. Mereka punya tugas hanya memuji Tuhan 20 setiap jam. Ya, tiap jam ada tim yang memuji. Jadi saya berpikir pasti Daud, dia ada rapat begitu, habis rapat langsung dia pergi di kemah Daud, ikut 1 tim yang sedang memuji. Habis itu dia keluar lagi, mungkin harus perkunjungan, ya, kerajaan. Dia pulang langsung, dia pergi lagi. Mungkin dia habis makan, ya makan pagi, habis dia pergi untuk memuji Tuhan 1 jam. Habis itu dia kerja sebagai pemimpin kerja, memutuskan sesuatu. Setelah sibuk semua dia pergi lagi. Habis makan siang dia pergi lagi. Itu sebabnya 7 kali sehari.
Dan saudara lihat, waktu saya belajar itu, saya bilang, dahsyat, pantas Daud yang tidak sempurna. Kita semua di sini lebih baik dari Daud, betul? Kenapa? Daud bunuh orang pe laki, rampas orang pe istri. Ini kan kejahatan sekali. Tapi kenapa Tuhan sayang dia? Karena Daud tahu bahwa hidupnya dia jadi raja itu semua karena anugerah Tuhan. Saudara perhatikan, saya ini tidak catat di sini. Saya ingat Daud, waktu dia jatuh dengan Batseba, Tuhan datang kepada dia lewat Nabi Nathan. Tuhan berkata kepada dia apa? Aku telah memberikan engkau semua kerajaan ini kepadamu. Aku memberikan istri yang banyak, kekayaan, kelimpahan kepada engkau. Engkau punya kerajaan yang engkau sebenarnya bisa ambil siapa saja menjadi istri. Artinya Tuhan juga lihat apa yang dia lakukan bagi kita. Kita tidak tahu berterima kasih, itu sudah terlalu itu. Terima kasihnya cuma untuk memuji dia seperti Daud. Dan karena Daud setia dengan Tuhan, jatuh dia bertobat, minta ampun, Tuhan pulihkan. Saya baca, saya sedang meneliti Daud dan saya bilang, Tuhan dahsyat. Kenapa? Karena Daud tahu memuji Tuhan. Dan tahukah saudara, bukan saja Daud diberkati, keturunannya diberkati. Salomo diberkati. Ya, Salomo diberkati. Ya. Bahkan sampai di situ, ribuan tahun dari Daud, lahirlah Yesus. Yesus keturunan Daud. Bahkan Kristus Manusama bilang begini, waktu Yesus melewati Yeriko, itu orang buta itu berteriak. Orang buta itu berteriak, Guru kasihanilah aku, Guru kasihanilah aku. Yesus lewat. Yesus jangan terus. Dan terakhir dia berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yesus balik. Ada apa dengan Daud? Wow, seorang yang tahu memuji Tuhan. Bukan saja hidupnya diberkati, keturunannya diberkati, dan namanya pun jadi berkat. Kalau saudara baca dari 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, tiap kali ada raja yang baik, Tuhan bilang apa? Ia takut akan Tuhan seperti Daud. Ya, karena dia tahu memuji Tuhan. Dia tahu memuji Tuhan. Kristus Manusama berkata, hanya ada 3 orang yang Tuhan kasih sertifikat, aku berkenan akan dia. Yang satu Henok, yang kedua Daud, yang ketiga Tuhan Yesus. Padahal ada banyak orang lebih baik. Ada Daniel yang lebih baik. Tapi saya tidak meremehkan Daniel, bukan maksud saya. Tapi saudara lihat, orang yang tahu memuji Tuhan, bahkan membangun. Ya, kalau saudara membaca Alkitab, Amos menubuatkan pendirian kembali Pondok Daud. Kisah Rasul 15, di situ dikatakan bahwa Pondok Daud akan didirikan. Kristus Manusama bilang kayak surga tidak ada ide lain sampai pakai ide Daud membangun membangun Pondok Daud, di mana tempat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Seringkali kita mau berkata, saya mau kerja keras, berjuang mati-matian, kumpul harta, supaya saya punya anak-anak, cucu-cucu menikmati perjuangan saya. Bahkan orang Cina suka bilang, saya harus kerja keras sehingga saya kaya sampai 7 turunan. Tidak habis. Tapi dia lupa, dalam perjalanan hidup ini ada 7 turunan, tapi ada 8 tanjakan. Jadi baru 1 turunan, baru naik tanjakan kedua suruh habis di harta. Kenapa? Karena tanpa Tuhan semua
bisa habis. Tapi dengan Tuhan, saudara akan lihat bagaimana dia angkat, dia promosi. Daniel tahu itu. Itu sebabnya dia tidak takut. Seringkali, wow, kalau ada orang jadi saingan kita, kita jadi takut. Tapi saya mau katakan, kalau engkau dekat dengan Tuhan, promosi Tuhan itu pasti. Amin. Itu sebabnya dalam 2 Tawarik 16 dikatakan, mata Tuhan tertuju ke seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Tuhan mencari mereka yang bersungguh hati dengan Dia. Bahkan kalau saudara membaca terus Daniel 6 ayat yang ke-28, di situ dikatakan, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koreshi orang Persia itu. Ini luar biasa. Tadi saya sudah bilang raja boleh berganti, tapi Daniel terus dipromosikan oleh Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, dunia yang kita hadapi ini penuh dengan tantangan. Tapi kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau akan lihat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Engkau akan lihat berkat-berkat Tuhan. Engkau akan lihat bagaimana Tuhan memberkati engkau. Karena Dia Tuhan yang baik. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saudara, saya tahu Bapak Dewan, ya, seorang yang mencintai Tuhan. Saya cukup lama dengan beliau di Nazaret. Beliau mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, suka memberi bagi Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, suka memuji Tuhan. Saya percaya itu kuncinya. Ya, kalau saudara baca dalam Kisah Rasul, waktu malaikat itu datang kepada Cornelius, di situ malaikat itu berkata, jangan takut, doa dan sedekahmu sudah naik. Seringkali kita pikir hanya doa kita yang naik. Tahukah saudara, pemberian sudah. Sedekah apa yang dibuat oleh Cornelius? Ternyata Cornelius membantu pembangunan sinagog. Sinagog itu rumah ibadah orang Yahudi yang kecil, ya, karena Bait Allah ada di Yerusalem. Sinagog itu karena mereka tersebar di mana-mana, jadi ada sinagog. Dia bantu itu. Nah, saudara bayangkan, gereja sudah ada, tapi apa yang diperbuat buat sinagog saya diperhitungkan Tuhan. Doa dan sedekahmu naik. Apa yang kita perbuat kepada Tuhan tidak pernah ada yang sia-sia. Kalau kita memuji menyembah Tuhan, kita berbuat sesuatu. Dan sebagai hamba Tuhan, saya percaya Tuhan akan angkat Bapak Dewan luar biasa. Amin. Sudah percaya itu? Ya, karena Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Kalau kita bersungguh-sungguh dengan Dia. Saya bicara ini karena saya alami dalam hidup saya. Oh, kalau saya setia dengan Tuhan, Tuhan berkati. Mungkin saudara di daerah sini tidak terpengaruh, tapi saya di Manado alami. Waktu COVID jadi, saudara tahu bahwa saya tidak ada penghasilan sedikit pun, karena saya tidak menjadi gembala, saya menjadi penginjil, dan waktu COVID jadi semua gereja tutup, tidak ada penghasilan. Tapi Tuhan pelihara kami, Tuhan berkati kami. Kenapa? Saya mengambil keputusan dalam keluarga setiap hari 1 jam kami doa menyembah Tuhan. 1 jam hanya menyembah Tuhan. Kemudian kami baca Alkitab, ya, dan kami melihat bagaimana Tuhan berkati. Kemudian beberapa bulan terakhir, sekitar 7 bulan terakhir, Tuhan mendorong saya untuk setiap malam saya juga mengambil waktu untuk menyembah Tuhan 1 jam. Saya melihat itu luar biasa. Tuhan mengubahkan segala sesuatu. Berkat-berkat mengalir. Anugerah, kepercayaan, penghormatan Tuhan berikan bagi saya. Saya percaya itu terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara berkomitmen untuk memuji dan menyembah Tuhan.